Haleluya. Kita buka kitab Injil Yohanes ya. Yohanes pasal 3 ayat 16, 17, 18. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan. 3, 4. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Sebab Elohim mengutus putranya ke dunia tidak untuk menghakimi dunia, sebaliknya supaya dunia dapat diselamatkan olehnya. Siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi siapa yang tidak percaya dia sudah dihukum, karena dia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya oleh kemurahan Tuhan ya. Ayat ini pasti sering kita dengar ya. Pasti kita sering dengar, tetapi di dalam prakteknya ya seringkali ada hal-hal yang menyimpang dalam praktek, dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itu ya kita terus belajar. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, biar bagaimanapun Tuhan itu tetap mencintai manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, ya. Karena itu ya, yang bisa menyelamatkan itu ya hanya Tuhan sendiri, ya. Walaupun dalam kenyataan dunia berusaha membuat dirinya berkenan kepada sesuatu yang dia percaya, ya, akhirnya ya mereka percaya kepada banyak berhala, ya, patung yang dia buat itu yang dia sembah, kemudian pohon-pohon besar, gunung-gunung yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan mereka menyembah. Bahkan hal-hal yang ada di udara, baik itu bintang maupun matahari, bulan, itu pun menjadi sesembahan banyak orang. Ya, mereka rindu atau boleh dikatakan mereka percaya atau manusia percaya ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada dia. Sesuatu yang menciptakan dia, sesuatu yang mengatur segala sesuatu. Tetapi ya mereka banyak yang gak ngerti. Ya, tapi karena kerinduan hati untuk bisa punya sesembahan, ya dengan caranya mereka melihat dengan mata sendiri, melihat apa yang ada di muka bumi, ya sesuatu yang kelihatannya luar biasa, entahkah itu gunung, entahkah itu pohon, entahkah itu batu-batuan segala macam, ya. Tetapi itu memang menjadi sesuatu kenyataan dalam hidup, ya. Umpamanya dalam suatu peristiwa kita mengalami suatu peristiwa yang katakanlah sesuatu yang luar biasa. Kemudian kita merasakan sesuatu yang menolong, ya. Entahkah yang menolong itu mungkin orang, atau itu yang menolong binatang, atau yang menolong itu alam. Karena dia menganggap bahwa ini sesuatu yang menolong dia, ya akhirnya dia menyembah kepada yang dianggapnya berkuasa untuk menolong dia, ya. Jadi manusia di dalam kehidupan nyata memang percaya kepada sesuatu yang dianggap ya sesuatu yang lebih berkuasa dari dia. Tetapi semua itu tetaplah barang ciptaan Tuhan.
Barang ciptaan Tuhan tidak bisa menyelamatkan manusia. Ya. Dan karena yang bisa menyelamatkan itu ya hanya Tuhan sendiri. Walaupun dalam kenyataannya manusia berusaha untuk menyelamatkan diri, ya ada berbagai macam kepercayaan kan. Ada yang ya berbuat baik, ya menolong orang segala macam. Mereka melakukan sesuatu yang dipandangnya baik dengan harapan itu bisa menyelamatkan dia. Tetapi bukan itu yang bisa menyelamatkan. Ya. Nah, kita melihat ya memang Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan manusia. Setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka menjauh dari Tuhan. Ya. Kan ketika mereka si Adam dan Hawa berbuat dosa ya diusir dari Taman Eden. Ya. Diusir dari Taman Eden semakin jauh dari Tuhan. Ya, semakin jauh dari Tuhan ya semakin tidak mengenal siapa Tuhannya. Tetapi Tuhan tahu siapa ciptaannya. Dia ingat bahwa manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Dan manusia itu hanya bisa diselamatkan hanya oleh Sang Pencipta. Bukan oleh ciptaan, tetapi oleh Sang Pencipta sendiri, yaitu Tuhan. Ya. Nah, kita melihat ya cara-cara Tuhan yang sangat luar biasa. Karena keselamatan itu ya harus datang dari Tuhan sendiri. Ya bagaimana caranya? Kan gitu. Ya. Sedangkan firman Tuhan jelas menyatakan ya bahwa ya tidak semua orang memiliki iman. Ya berkali-kali ayat firman ini dinyatakan ya. Dalam 2 Tesalonika pasal 3, tidak semua orang memiliki iman. Kenyataan kan? Kan firman Tuhan bilang iman datang dari pendengaran akan firman. Dengan adanya media sosial yang begitu canggih, ya sampai kepada alat-alat yang kecil yang kita kenal dengan handphone, peralatan-peralatan komunikasi, ya di situ begitu banyak media-media yang menyiarkan firman Tuhan, berita Injil. Ya. Banyak khotbah-khotbah yang disiarkan melalui alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Dengan harapan orang yang mendengar akan timbul iman. Tapi itulah kita belajar atau diajar terus-menerus oleh firman Tuhan. Ya. Iman memang datang dari pendengaran. Tetapi ada tertulis mereka punya telinga tapi nggak dengar. Mereka punya mata tapi nggak lihat. Dan ada tertulis ada orang yang memang diciptakan untuk diselamatkan. Tetapi ada orang yang diciptakan untuk dibinasakan. Sama seperti binatang. Ayam itu lahir ya untuk dipotong, dimakan, dibinasakan. Ya, ya seperti itulah. Ya, tetapi kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Saya percaya kita bagian daripada orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Karena itu ketika kita mendengar kebenaran diberitakan, timbul iman dalam hati kita. Dan karena timbul iman, ada kerinduan untuk mencari sesuatu kebenaran yang sebenarnya. Ya cara Tuhan. Ya. Ketika kebenaran yang sejati yaitu Yeshua Mesias sendiri. Berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini. Akan manusia ciptaannya. Maka dia mengutus anaknya sendiri. Dia memberikan firman-Nya sendiri. Ya, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan. Ya.
Siapa yang percaya kepada anak, siapa yang percaya kepada firman, dia akan selamat. Artinya Tuhan tidak pernah memaksakan orang mau percaya atau enggak. Ya, genaplah apa yang dikatakan Filipi. Keselamatan adalah urusan pribadi. Kita bersyukur ya, cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Itulah kesombongan manusia. Seperti yang beberapa kali diingatkan dari tempat ini. Ya. Kenapa saya bilang sombong? Ketika mereka jatuh dalam dosa, tidak ada sepatah kata pun dari Hawa maupun Adam minta ampun akan dosanya. Enggak ada ayatnya. Bisa tanggap? Kalau seandainya mereka minta ampun, udah selesai sebenarnya. Artinya begitu minta ampun, sudah dilayakkan, mereka boleh kembali makan buah kehidupan. Buah kehidupan itu apa? Buah kehidupan itu adalah firman. Ya di luar sana, oh buah kehidupan kayak begini, kayak begini. Penafsiran setan itu. Ya karena nggak ngerti. Oh pohon yang dimakan itu bentuknya kayak begini, begini, begini. Dari awal kalau kita tidak mengerti firman Tuhan ya dari awal sudah sesat. Ya. Dari awal Tuhan sudah menciptakan ketika dia menciptakan langit dan bumi. Kemudian terjadi pemberontakan. Ya dari Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2. Ya. Pada awalnya nggak ada syarat-syarat yang ada di Taman Eden itu. Ya. Karena tentunya Tuhan berharap apa yang dia ciptakan sempurna sampai kekal. Tetapi ya itulah skenario Tuhan kita atau saya katakan skenarionya Bapak Yahweh. Dia izinkan si Lucifer itu berontak. Karena terjadi pemberontakan. Ya. Dari situlah ketika dia memulihkan kembali kondisi dunia yang telah dikacaukan oleh si setan. Ketika dia telah memulihkan kembali dunia ini seperti awalnya, seperti Kejadian 1 ayat 1. Ya. Baru Tuhan menciptakan manusia kembali, dijadikannya manusia. Ya, dijadikannya manusia. Kemudian manusia itu ditaruh di Taman Eden. Baru di situ karena Kejadian pasal 1 ayat 1 itu. Karena Tuhan tidak pernah mau memaksa orang untuk mengasihi dan taat kepada dia. Tuhan berikan kebebasan. Ditaruhnya di dalam taman yang harus diurus oleh manusia. Ada 2 pohon. Yang satu pohon kehidupan. Yang satu adalah pohon kematian. Ya, kalau dilihat, oh ini bukan pohon kematian, pohon apa namanya pengetahuan baik dan jahat. Itu pohon kehidupan dan pohon kematian. Ya. Apa itu pohon kehidupan? Pohon kehidupan adalah Yeshua, firman yang hidup. Ya. Pohon kematian ketika engkau memilih si setan, ya mati. Dan itulah yang dipilih oleh manusia, Hawa dan Adam. Ya, akhirnya dosa dalam orang yang berdosa dalam pandangan Tuhan adalah mati. Ya, walaupun dia hidup. Walaupun secara kelihatan fisiknya dia hidup. Tetapi dalam pandangan orang yang dalam pandangan Tuhan, orang yang berdosa itu adalah mati di hadapan dia. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Hawa dan Adam menyesal. Nggak ada ayatnya. Yang ada justru jatuh dalam dosa,
malah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada minta ampun dosa. Kalau seandainya minta ada penyesalan terus minta ampun dosa, sudah selesai ceritanya. Kenapa selesai ceritanya? Kalau sudah minta ampun, ya mereka boleh kembali makan pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan itu Yesua, firman Tuhan. Ya, Yesua berkata, apabila engkau makan dagingku dan minum darahku, engkau akan hidup selamanya. Yesua itulah firman. Karena manusia tidak mau minta ampun dosa ketika dia jatuh, ya udah, tidak boleh makan pohon atau buah pohon kehidupan. Nah, kita harus semakin hari semakin lebih terfokus ya. Karena di luar sana, pohon kehidupan bentuknya kayak begini. Ya, pelayan-pelayan Tuhan kalau kurang hikmat ya bisa kayak begitu. Pohon kehidupan, akulah kehidupan. Yesua, firman yang hidup. Dialah kalau kita makan dagingnya dan minum darahnya, kita akan hidup selamanya. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan mereka tidak minta ampun, Tuhan usir mereka. Dan di sana dijaga kerup. Supaya apa? Supaya jangan manusia makan buah kehidupan dan hidup selamanya. Saya tanggap. Nah, disinilah kita melihat ya bagaimana sutradara itu bekerja. Ya, sutradara bekerja dengan sangat luar biasa. Dia atur sedemikian rupa. Sehingga sejak manusia jatuh dalam dosa pun sudah ditetapkan. Ya, akan ada sang juru selamat. Nah, itu kan merupakan suatu ya misteri sebenarnya, rahasia-rahasia. Karena firman Tuhan berkata, ya keturunanmu akan menghancurkan kepala si ular itu. Ya, itu sebenarnya kan gambaran daripada sang juru selamat. Ya, jadi kita juga harus semakin hari semakin lebih teliti. Ya, sebelumnya nggak ada pilih-pilih. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, pilih. Engkau pilih hidup atau pilih mati. Di dalam Ulangan pasal 30 yang beberapa kali kita diingatkan. Ya, kalau engkau pilih Bapa Yahweh, engkau memilih hidup dan engkau memilih keberuntungan. Tetapi sebaliknya engkau memilih ilah yang lain. Berarti engkau memilih kematian dan terkutuk. Ya, itu kan pilihan. Ya, semua dibeberkan dengan begitu gamblang oleh firman. Tetapi banyak orang ya karena tidak mau mendalami ya berkutat-kutit ya di situ-situ aja. Sehingga imannya tidak bertumbuh. Ya, kita berusaha untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam kebenaran. Ya, kalau dilihat dengar tadi kesaksian kan banyak rintangan. Kenapa ada rintangan? Ya, rintangan memang seringkali Tuhan izinkan terjadi supaya kita hanya berpegang kepada Dia. Ya, berpengharapan hanya kepada Dia yang sanggup untuk menolong kita. Dan karena itu Dia berikan jalan. Yesua bukan saja turun ke muka bumi. Firman itu menjadi manusia, kata Yohanes pasal 1. Ya, tetapi manusia tidak percaya kepadanya. Dia datang kepada miliknya sendiri. Tetapi miliknya menolak dia. Kata kita Yohanes kan. Yohanes, kita lihat Yohanes pasal 1. Yohanes pasal ke-1. Kita baca ayat yang ke-11. Atau mulai 10 lah. Dia selalu ada dalam dunia dan olehnya dunia telah jadi. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia telah datang kepada miliknya dan miliknya tidak menerima dia. Namun berapa banyak orang yang telah menerima dia, kepada mereka dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim,
yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Ya, setan itu licik. Ya, setan itu licik. Yang pegang peranan itu kan nama. Ya, cara setan untuk mengelabui manusia sampai kepada akhir zaman ini. Tetapi kita mengucap syukur cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan datang ke muka bumi, dia memilih 12 murid-murid yang dipersiapkannya untuk menyampaikan berita Injil, berita kabar baik kepada manusia melalui 12 murid ini. Ya, tetapi dari 12 ya Tuhan kasih lihat, walaupun Tuhan pilih, Tuhan artinya memberi kesempatan kepada semua rasulnya. Tetapi masih terbukti bahwa walaupun sudah dipilih oleh Tuhan, masih ada yang tertarik dengan tawaran dunia. Yang kita kenal yang bernama Yudas Iskariot. Dia tertarik kepada uang. Ya, sehingga akhirnya dia binasa. Itu orang pilihan. Dan saya pernah berkata kepada saudara berdasarkan apa yang saya tafsirkan. Ketika para murid pergi diutus oleh Tuhan, baik 12 murid dan 70 orang lainnya. Ya. Tuhan berikan mereka kuasa sehingga firman Tuhan katakan, oleh kasih kemurahan Tuhan melalui mereka, Tuhan melakukan banyak mujizat-mujizat. Banyak tanda-tanda ajaib. Ya, Tuhan tunjukkan kepada para rasul. Kepada mereka yang diutus. Ya, baik para rasul dan 70 murid yang diutus. Untuk mempercepat pemberitaan firman bagi orang pilihannya. Karena Yesus sendiri berkata, aku datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang. Tetapi kita melihat justru domba-domba anak sulungnya. Justru mereka menolak dia. Ya. Dan para murid diutus melakukan begitu banyak mujizat, tanda ajaib. Mereka juga masih tetap tidak percaya. Ya, itulah yang memang Tuhan izinkan terjadi. Termasuk yang namanya Yudas ini. Yudas ini kan juga diutus Tuhan. Dia juga melakukan mujizat, dia juga melakukan tanda-tanda ajaib. Bahkan mungkin orang mati juga dia bangkitkan karena itu tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada, kuasa yang Tuhan berikan kepada para murid. Dan karena ada tertulis, ya, jangan bersuka cita karena setan itu takluk. Karena kau melakukan mujizat, bukan. Tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, kita lihat dalam Lukas pasal ke-10. Ayat ke-19 dan 20. Lihatlah, aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kaki di atas ular dan kalajengking. Dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Akan tetapi dalam hal ini janganlah bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Tetapi lebih bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga. Saya menafsirkan ini pernah terjadi pada si Yudas. Namanya pernah ditulis karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi dengan berjalannya waktu, terbukti dia nggak setia. Dia lebih mendengar gerencingan mata uang yang membuat imannya goyang. Akhirnya dia menjual imannya. Ya. Dan saya percaya walaupun namanya tertulis,
Tetapi firman Tuhan yang sudah kita pelajari dalam Mazmur pasal 69. Nama yang ditulis dalam kitab kehidupan pun bisa dihapus kalau orang itu tidak setia. Ya. Dan kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Dia mau semua selamat, semua manusia selamat. Itu rencana Tuhan. Tapi bagaimana supaya orang ini selamat? Keselamatan hanya terjadi apabila kita memiliki iman. Bagaimana kita bisa memiliki iman kalau kita tidak pernah mendengar akan firman Tuhan? Kita baca ya, Roma pasal 10. Kita baca mulai ayat ke-14 sampai ke-17 ya. Lalu bagaimanakah mereka akan berseru kepada dia yang belum mereka percaya? Bagaimana mereka akan percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Dan bagaimana mereka akan mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Dan bagaimana mereka akan memberitakan jika mereka tidak diutus? Sama seperti yang telah tertulis, betapa indahnya tapak-tapak kaki mereka yang memberitakan damai sejahtera. Mereka memberitakan hal-hal yang baik. Namun tidak semua orang taat kepada kabar baik itu. Sebab Yesaya berkata, ya Yahweh, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kenyataan membuktikan. Berita Injil diberitakan kemana-mana. Mulai dari Zion, mulai dari Yerusalem. Sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Pada awalnya semuanya murni. Tetapi setan juga tidak mau kalau manusia itu selamat. Karena dia menghendaki manusia yang sudah dia taklukkan tetap ada dalam kuasanya dan akan dibinasakan bersama dengan dia. Ya, cara licik dari setan. Ya. Banyak orang melalui pelayanan Yesua. Banyak yang percaya, banyak para murid. Ya, walaupun dalam hal-hal terakhir ketika Yesua mulai memberitakan kebenaran yang sejati. Firman Tuhan berkata, banyak orang yang mulai meninggalkan dia. Yohanes pasal ke-6 ayat 66. Gampang ya. Yohanes 6 ayat 66. Coba kita lihat. Ini kalau kenapa begitu? Nanti saudara baca di atasnya. Sejak saat itu banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya. Dan tidak lagi berjalan bersamanya. Kenapa? Ketika Yesua mulai mempraktekkan, memberitakan kebenaran yang sejati yang tidak bisa diikuti oleh kedagingan manusia, ya akhirnya mereka meninggalkan dia. Tetapi Tuhan tidak peduli. Dia tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang sejati. Orang mau terima puji Bapa Yahweh, engkau tidak terima, ya silakan. Ya, itulah kasih Tuhan. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan. Tetapi keselamatan itu bukan diperoleh dengan percuma. Pemberitaan yang kita terima adalah berkat yang cuma-cuma. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan itu kita sendiri dengan pertolongan Roh Kudus harus mengerjakan keselamatan itu dengan mentaati semua apa yang tertulis. Apa yang tertulis? Ya firman dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita melihat sangat luar biasa. Siapa? Dari mana dia mendengar? Roma tadi kan, kalau nggak ada yang diutus. Ya setelah diutus pada awalnya murni. Pada awalnya murni. Tetapi lama kelamaan semakin terlihat. Walaupun namanya rasul-rasul, utusan-utusan yang Tuhan kirim. Setan mulai menyusup di sana.
Tadinya rasul-rasul yang asli, yang tulen, yang memberitakan kebenaran. Dengan berjalannya waktu muncullah rasul-rasul palsu. Kita baca. Wahyu pasal 2 ayat kedua mulai. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu dan kerja kerasmu dan ketabahanmu, dan bahwa engkau tidak dapat menanggung yang jahat. Dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul, tetapi mereka bukan. Dan engkau mendapati mereka palsu, rasul yang palsu. Sejak zaman gereja pertama, setan sudah menyusupkan agennya. Dan saya percaya pada awalnya ketika Yeshua pun disalibkan, setan mulai bekerja. Setan mulai bekerja. Ya. Karena setan kan tahu firman Tuhan. Ya. Ayat-ayat yang tadi kita baca jelas menyatakan kepada kita. Ya. Sebab Elohim begitu mengasihi dunia ini sehingga dia mengarunia putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Ya, kita lihat cara setan bekerja. Ya, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Si penyesat itu ada di dalam lingkungan orang yang menamakan diri orang percaya. Gereja awal, gereja Efesus, gereja pertama. Yang saya percaya rasul atau bintang pertama di situ adalah Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus lah yang mulai mendeteksi. Dalam 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke berapa itu? Ayat ke-4. Nah, jadi segala sesuatu ya mereka kan kalau dibilang palsu, apanya yang palsu? Ya. Saya percaya salah satunya ini. Ayat ke-4. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yeshua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, atau kamu menyambut roh yang berbeda yang tidak pernah kamu sambut, atau Injil yang berbeda yang tidak pernah kamu terima, kamu terus bertahan dengan baik. Ya, yang menulis ini adalah kita Korintus ini adalah si Rasul Paulus, rasul bintang pertama pada gereja pertama. Saya percaya dia ini mendengar rasul-rasul palsu. Loh, kok mereka memanggil nama Yeshua yang lain yang bukan turun dari sorga? Dari mana itu? Lah, itulah pekerjaan setan melalui si Pontius Pilatus. Ya, maksudnya ya secara logika kelihatannya bagus. Ya, ketika Yeshua disalib, ya dia dengan inisiatif supaya manusia di sekitar situ melihat siapa sih yang disalib. Ya. Karena itu dengan inisiatif daripada si Pontius Pilatus, ya. Kelihatannya kan bagus. Kelihatannya bagus, ditulislah ya dalam 3 bahasa. Dalam 3 bahasa. Ya. Baik itu bahasa Ibrani. Baik ya dalam Yohanes 19 kita lihat ayat 19-20. Ya. Inilah awal mulanya penyesatan. Ya. Pak Pilatus menuliskan sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu, yang tertulis adalah Yeshua orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maksudnya artinya ini. Tetapi ditulis dalam 3 bahasa. Ya.
Maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota, dan itu telah dituliskan baik dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Kelihatannya ya oke-oke aja, orang dunia nggak jadi masalah, ya. Tetapi yang menjadi masalah apa? Ketika Petrus menyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Jangan sampai terkecoh ya dengan pekerjaan setan ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada pada siapapun yang lain. Karena di kolong langit ini apa? Tidak ada nama lain. Nama ya. Tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Lah sekarang di kayu salib ada 3 bahasa. Ya walaupun seharusnya nama itu tidak boleh diterjemahkan. Tapi kan setan kerjanya licik dia. Namanya diterjemahkan. Namanya diterjemahkan. Yang dalam ya ada 3 bahasa kan. Bahasa Ibrani YHWH. Ya. Yeshua Hanatsri Umelek Ha Yehudim. Kemudian bahasa Yunani Yesus Ho Nasoraios Ho Basileus Ton Iouda-ion. Ya kalau lafalnya agak kurang ini ya maklum lah, saya bukan orang Yunani. Kemudian dalam bahasa Latin Inri Iesus Nazarenus Rex Iudaerum. Orang Kristen hampir di seluruh dunia kalau ditanya, yang ada di salib itu apa? Inri. Inri. Nama yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul yang asli. Sedangkan nama itu berasakan ini sangat penting. Karena itu ya dengan hikmat Tuhan ya, dengan zaman-zaman komputer sekarang kan. Semua yang pakai komputer kan ya dia punya komputer kadang-kadang kan pakai password kan. Pertanyaannya, setiap program itu engkau pasang password, passwordnya ada berapa? Setiap program. Kalau engkau program aja kan macam-macam kan programnya ini. Atau kau punya komputer satu, mau masuk itu kan ada passwordnya. Passwordnya ada berapa? 1, 2, 3. Setahu saya cuma 1. Setuju nggak? Lo sekarang program dari Bapak Yahweh keselamatan. Pakai nama yang mana? Pakai nama yang terkenal itu. Pakai Inri. Ya Yesus itu kan dari sana itu, dari Inri itu. Itu apa derivatifnya, apa turunannya itu. Pakai Inri, pakai Inbi atau pakai Yahweh. Orang banyak nggak apa-apa. Kan siapa yang apa namanya artis yang terkenal, apa arti sebuah nama? Buat setan sih yang apa arti sebuah nama, tapi buat Tuhan nama itu penting karena nama itu yang menyelamatkan. Dan itulah yang terjadi saat ini di muka bumi. Walaupun saya menyadari mungkin orang yang mendengar ini juga enak aja. Lu sekarang pakai hikmat aja lah. Kita nggak usah bertentangan. Ya, engkau punya program, nama programnya keselamatan dari Bapak Yahweh. Dalam kurung Kisah Rasul pasal 4 ayat 12.
Kalau kau mau masuk ke program itu harus ada passwordnya. Passwordnya yang mana? Mau pakai YHWH, pakai INBI, pakai INRI. Saya berani menyatakan, kalau kau tidak pakai nama YHWH, Yeshua Har-Natsri, gak bisa. Artinya kalau engkau nggak bisa masuk, ya mati. Kasarnya seperti itu. Karena keselamatan kan. Selamat atau mati, hanya itu aja. Tetapi dalam kenyataan, saya menyadari ketika pemberitaan seperti ini diwartakan sejak beberapa waktu yang lalu dari tempat ini. Kalau engkau nggak pakai nama atau password yang benar, itu program keselamatan jangan harap kau terima. Loh, saya sebagai pelayan Tuhan ya ngomong tapi kita pakai logika aja. Kalau kau masuk program di komputermu, memangnya passwordnya ada berapa? Apa bisa pakai YHWH, pakai INBI? Nggak bisa, cuma satu, only one. Ya, karena keselamatan itu adalah urusan yang penting. Tetapi itulah cara setan. Ya itu kan akal liciknya setan melalui si Pontius Pilatus. Bahkan yang paling dikenal adalah Yesus. Atau Yesus, turunannya ya Yesus. Atau Yesu, atau ya semacam itu. Tetapi itu, kata si Paulus. Kata si Rasul Yohanes. Rasul palsu. Memperkenalkan nama yang berbeda. Nama yang tidak menjamin keselamatan. Sedangkan Tuhan begitu mengasihi dunia. Kalau engkau percaya kepada Dia yang Dia utus, masalahnya siapa yang Dia utus? Ya kita sih harus berani mengambil suatu sikap. Ya, Tuhan itu nggak bisa namanya beda-beda. Oh ini kan bahasa Ibrani, oh ini bahasa. Memangnya kau kalau katakanlah orang Indonesia kau ke Israel sana namamu dirubah jadi nama Ibrani, yang enggak. Nama itu tidak berubah. Karena nama itu sebagaimana tertulis ketika waktunya datang, saudara dan saya apabila dianggap Tuhan sebagai orang yang menjadi pemenang. Berdasarkan kitab Wahyu dalam gereja Pergamus, masing-masing kita akan menerima nama baru dari Tuhan. Ya, nama itu memegang peranan penting. Kenapa? Karena Tuhan kita punya nama. Ya, Tuhan kita punya nama. Tetapi dunia ya mengacaukan apalah arti sebuah nama. Ya, kau mau ikut dunia atau mau ikut Tuhan, ya pilihan. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan harus berani menyatakan. Kalau engkau tidak memilih Yeshua HaMashiach, engkau tidak memilih Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, jangan harap kau selamat. Ya orang yang di luar mungkin, oh enak aja, lo bukan kata saya, itu firman. Ya. Oh di kitab suci saya begini, ya cari kitab suci yang benar. Itulah caranya Tuhan untuk memulihkan kembali nama yang hilang. Bahasa Ibrani dipulihkan. Ya belakang-belakang ini ya beberapa tahun yang lalu sih orang masih pakai ya Adonai, pakai Hashem. Sekarang udah pakai Yahweh. Sudah pakai Yeshua. Kenapa? Supaya orang mengerti Tuhan mencelikkan mata manusia. Bahwa hanya nama ini, nama yang Tuhan berikan kepada Moshe. Untuk diberikan kepada bangsa Israel dan kepada dunia. Akulah Yahweh, Elohim Bapa Abraham, Yesak dan Yakub leluhurmu. Nah, ketika dia menjadi juru selamat.
Gabriel utusan Tuhan datang kepada Maria. Beri dia nama Yeshua. Bukan Yahshua, Yeshua. Kalau nggak percaya kau dengar orang Ibrani itu pakai Yeshua atau Yahshua. Tapi banyak orang, oh ini namanya benar. Yahshua itu kan Yahweh Shua. Dengarlah, nama sama gelar itu beda. Memang Yeshua itu Yahweh yang menyelamatkan. Itu artinya. Tetapi nama itu beda. Dan yang Tuhan kasih ini namanya ya. Namanya Yeshua. Kalau engkau nggak ketik nama Yeshua, program keselamatanmu jangan harap terbuka. Artinya engkau bisa binasa. Tapi itulah cara Tuhan. Tuhan berikan kepada kita kebebasan. Dia telah datang dengan segala kemuliaannya. Kita merasakan mujizat terjadi dalam hidup kita karena namanya. Tapi kita sudah belajar, orang Israel pun mengalami banyak mujizat. Tetapi pengaruh dunia membuat mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan sebagian besar. Yang pernah lahir di tanah Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, hanya 2 orang yang selamat. Tanah perbudakan dosa. Mesir melambangkan perbudakan dosa. Diproses oleh Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Nyatanya 2 orang yang masuk. Dari yang pernah keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kita tanah perbudakan dosa. Ya tetap 2 orang ini. Yeshua melambangkan bangsa Israel. Anak sulung. Kaleb melambangkan anak adopsi. Sama-sama diberi hak. Kalau nanti udah di sorga tidak ada lagi anak sulung, anak adopsi. Ini anakku. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kenapa bangsa Israel berbeda? Tuhan mau kasih lihat bahwa melalui bangsa ini berkatnya diturunkan kepada manusia melalui firman, melalui Torah. Sehingga siapa yang percaya atas Torah yang diberitakan melalui bangsa ini, maka mereka akan selamat. Dan kita mendapatkan berkat keselamatan melalui mereka. Ya kita mengucap syukur. Karena bangsa ya itu kan hak Tuhan. Karena gak mungkin Tuhan datang kepada setiap bangsa. Dia cukup pilih satu. Aku pilih bangsa ini. Bukan karena engkau paling besar. Bukan engkau paling kuat. Tapi engkau paling kecil di antara bangsa-bangsa. Tuhan mau kasih lihat kuasanya apabila dia sudah pilih. Maka orang yang dipilih ini akan dipakainya untuk menjadi alat mewartakan berita keselamatan kepada dunia. Bagi mereka yang percaya. Ya kita mendapatkan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan. Oleh kasih kemurahannya kita memperoleh iman. Oleh kasih kemurahannya kita diproses. Ya, dari manusia yang tercemar tubuh, roh dan jiwanya. Ya, ketika Hawa dan Adam bergaul dengan setan, tubuh, roh dan jiwanya cemar. Karena itu berita Injil diwartakan. Dahulu Adam dan Hawa tidak bertobat. Akhirnya mempunyai efek 4.000 tahun sekian banyak manusia. Ya boleh dikatakan mati percuma. 4.000 tahun dari Adam sampai Yeshua. 4 hari, 4.000 tahun. Berapa miliar manusia. Ya. Tapi kita melihat cara Tuhan. Pada akhirnya Sang Juru Selamat. Ketika dimunculkan. Maka yang 4.000 tahun yang tidak pernah mendengar berita Injil. Yeshua turun dalam alam maut. Untuk memberitakan Injil. Supaya siapa yang mendengar dalam alam roh dia selamat.
Karena itu saya berani mengajarkan berdasarkan tertulis. Ya, setelah Yesus selesai memberitakan Injil bagi orang hidup, dia mati bukan karena disalib segala. Dia mati karena dia punya tugas untuk memberitakan Injil bagi orang yang mati. Kenapa? Karena dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan yang menghakimi itu firman. Karena itu dia harus mati. Memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati 4.000 tahun sejak Adam. Sampai sebelum Yesua dimunculkan. Dan dia sanggup untuk memberitakan karena dia Tuhan. Dan kita mengucap syukur kita. Selama periode Yesua dimunculkan, kita menerima iman. Kita dibentuk dengan berbagai macam cara. Proses pemurnian terus-menerus dikerjakan Tuhan. Karena tubuh, roh, dan jiwa manusia setelah jatuh dalam dosa, hancur. Makanya ketika manusia bertobat, ada tertulis, tubuh, roh, dan jiwa kita harus dibersihkan. Sebagaimana tertulis Yohanes Rasul ataupun Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia yang datang kemudian dari aku. Kata Matius pasal ke-3 ayat 11. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan. Tetapi yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku. Yang tentang dia aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan api. Manusia terdiri tubuh, roh, dan jiwa. Yang karena dosa manusia pertama, semua cemar. Karena itu ketika dia datang untuk menyelamatkan manusia ciptaannya. Tubuh, roh, dan jiwa ini harus dimandikan. Harus dibersihkan. Timbullah ayat-ayat ini. Para rasul, para pelayan Tuhan membaptis dengan air. Tubuh dibersihkan dengan air. Tetapi baptisan roh dan baptisan api, tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh dibaptis dengan air, dibersihkan, dimandikan, dikubur, dilahirkan baru melalui air, melalui firman. Dibaptis di dalam Adonai Yeshua Mashiach, dikuburkan melalui baptisan bersama Yeshua. Ketika kita keluar dari air, lahir dari firman. Karena itu dikatakan apabila kau tidak dilahirkan dari firman, gak bisa selamat. Kita dilahirkan dari firman melalui baptisan. Setelah kita menjadi ciptaan yang baru, karena engkau anak, ada tertulis Galatia 4 ayat 6. Maka diberikannya Roh Kudus. Roh ini diperbaharui. Roh ini dibaptis, diperbaharui dengan Roh Kudus. Baptisan air, baptisan tubuh satu kali. Asal namanya benar. Caranya benar. Orangnya benar. Itu aja masih banyak yang ngaur. Tapi ya itu urusan mereka lah. Ya. Benar artinya sesuai firman. Ya. Baptisan roh ketika kita sudah menjadi anak. Maka Roh Kudus diberikan. Baptisan air, baptisan tubuh, dan baptisan roh. Satu kali. Tetapi baptisan jiwa. Siapa yang menerima firman dengan lemah lembut, jiwanya diselamatkan, kata Yakobus 1 ayat 21. Baptisan jiwa, tubuh, roh, dan jiwa semua harus dibersihkan. Baptisan jiwa, baptisan api, baptisan firman. Firmanlah yang membersihkan jiwa, api yang membersihkan jiwa. Seumur hidup kita sampai selesai
kita dibersihkan oleh firman. Ya, walaupun macam-macam pengajaran di luar sana. Ya, kadang-kadang ya sedih aja, tapi ya banyak orang yang nerima ya biarin aja lah. Ya kan masing-masing punya pilihan. Baptisan api, baptisan pemurnian, kita nanti masuk ke sukaran besar, ya itulah imanmu. Jadilah. Ya, nggak ada, baptis itu kan dibersihkan, bukan kesukaran yang membersihkanmu. Masalah, pantangan, pencobaan itu ujian, bukan pembersihan. Kita harus bisa membedakan. Ya. Tubuh, roh, dan jiwa ini harus dibaptis, harus dibersihkan, harus dimandikan. Dibaptis dengan air, dibaptis dengan roh, dibaptis dengan firman. Tapi kan muncul berbagai macam pengajaran, ya itulah si setan. Rasul palsu, hamasia palsu. Kata firman Tuhan, kita lihat satu ayat terakhir, 2 Petrus pasal kedua, ayat ke-1. 2 Petrus 2 ayat ke-1. Dan para nabi palsu pun telah muncul dari antara umat. Sebagaimana pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Mereka yang akan memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan. Bahkan untuk menyangkal majikan yang telah membeli diri mereka. Sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Nah, ini kan kenyataan terjadi. Begitu banyak hamasia-hamasia palsu. Dengan berbagai macam pengajaran. Salah satunya meminta ampun dosa, tulis dosamu. Kenyataan sampai sekarang kan. Tulis dosamu di buku, habis ditulis dibakar. Di mana hikmatnya? Tapi itu kenyataan. Sayangnya apa? Banyak umat Tuhan. Oh, kita harus tunduk kepada gembala. Kalau gembala kayak gitu, gembala sesat namanya. Yang harus kita tunduk, apakah itu tertulis? Kan gak ada ayatnya menyatakan. Tulis dosamu di kertas. Udah capek-capek sehari semalam kau tulis, kau dibakar lagi. Mau ngapain? Yesus bilang bertobat. Minta ampun, ya sudah. Apabila engkau mengaku dosa, jadi bersihin, nggak perlu ditulis-tulis. Ya dari satu sisi ya kelihatannya kita kan harus nurut gembala. Kalau gembala membawa kau ke jurang, ya harus pakai hikmat. Ya karena banyak pengajaran-pengajaran seperti itu. Memang tunduk kepada pemimpin, kepada gembala itu bagus. Tapi kalau sudah tahu gembala yang nggak beres, engkau ikuti juga, ya repot karena ya banyak pendirian seperti itu kan. Pokoknya aku di sini aja lah, aku senang. Ya udah, kau senang manusia bukan senang firman. Akhirnya membawa dirimu kepada kesesatan. Ya akhirnya apa? Binasa. Salah siapa ya? Salah dirimu sendiri. Karena keselamatan itu adalah urusan pribadi. Dalam kondisi dunia seperti saat ini, setan tahu waktunya sudah semakin dekat. Dia berusaha dengan berbagai macam cara, termasuk melakukan mujizat. Lihat di mana-mana, kalau ada mujizat, orang nggak lihat lagi mujizat ini dari Tuhan atau dari setan. Ya, nah itu kan kenyataan. Semua bisa diatur. Wow, karena terkenal. Ribuan orang banyak datang. Ya, si aktor bermain. Nanti kau menderita penyakit ini ya. Nanti datang pincang-pincang. Nanti aku tumpang tangan, gelatok. Sembuh. Wah, mujizat. Itu terjadi. Karena saya pernah melihat orang yang mengalami itu sendiri, dia cerita. Tapi itulah pajasat penyesat. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sama-sama berusaha dengan sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan karena kita mau selamat. Ya, dan keselamatan itu akan terjadi apabila kita tetap hidup di dalam firman. Ya, dia akan janji. Siapa yang percaya akan selamat. Percaya artinya taat dan setia. Melakukan apa yang dia perintahkan. Apabila engkau mengasihi aku, kata Yeshua,
lakukanlah semua firmanku. Yang mana? Baca. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu banyak janji, begitu banyak aturan, perintah dan ketetapan. Yang sudah diajarkan itu baik dan terus kita belajar. Torah, aturan, perintah, ketetapan. Ada tertulis. Engkau satu melanggar, semua gugur. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Yang tidak bisa kita lakukan. Itulah yang dipakukan. Disalib bersama Yeshua. Karena dia tahu kemampuan kita. Karena dia mau kita selamat. Karena itu dia rela apa yang tidak mampu kita lakukan. Diambil supaya saudara dan saya selamat. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita sama-sama berjuang. Jalan terus, ibadah terus. Semakin lebih semangat, semakin lebih koreksi diri. Ya, koreksi diri aja. Aku minggu ini sama minggu lalu lebih baik atau lebih buruk? Ya kan? Saya lihat, oh ada yang biasanya tidur kelihatannya udah melek terus. Bagus lah. Loh kan saya bisa lihat orang yang tidur di sini kelihatan. Makanya saya bilang kalau saya punya jepretan, saya jepret aja dari sini. Kenapa? Karena saya nggak mau kutukan itu terjadi. Ya artinya ya kita maju sama-sama. Itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita selamat. Kayak itu maju, jangan pernah mundur. Mungkin dengan kata-kata firman yang beritakan kau tersinggung ya koreksi kalau itu benar tertulis. Ya kau boleh benci aku tapi jangan benci firmannya. Nah firman itu kalau itu tertulis ya praktekkan. Kalau belum bisa praktekkan, mohon Roh Kudus tolong mampukan aku untuk bisa mempraktekannya. Haleluya, amin.